saya mau coba ya semampu saya dengan sebaik mungkin mencoba untuk mengisi waktunya. Nah, temanya adalah bodhicitta dan realisasi. Saya ingin sedikit untuk membuka sedikit satu cerita karena kita di sini ada di Indonesia, betul kan ya? Dan kalau di Indonesia sebenarnya kalau kita lihat sejarah atau historis Buddhis, ada hubungan sangat kuat dengan ajaran bodhicitta. Apa itu? Mungkin sebagian dari penghadir sudah tahu, mungkin sudah pernah mendengar dan membaca, sebagian belum. Karena pada saat dulu, pada masa mungkin sekitar Sriwijaya di Indonesia, ada satu guru yang besar atau yang mungkin bisa dikatakan maha guru. Kalau di dalam tradisi kami sering disebut Lama Selingpa. Kalau pakai bahasa Sanskrit, Guru Dhammakirti Suwarnadvipa. Beliau berada di Indonesia pada saat ini. Nah, itu dulu. Lebih lanjut lagi gini. Pada satu saat di India, ada satu guru besar juga. Beliau terkenal dengan namanya Atisha Dipamkara. Dan beliau pernah belajar dengan banyak guru. Dari berbagai arah, berbagai aliran, berbagai sisilanya. Nah, pada satu saat beliau diberitahu, bila beliau ingin berkembang dalam prakteknya, beliau harus mempelajari dan mempraktek bodhicitta. Untuk kemudian beliau cari di mana ada guru yang memegang sila dan ajaran tentang bodhicitta. Sampai ketemu yang guru tadi saya dikatakan, namanya Lama Selingpa. Beliau dikatakan guru yang sangat baik untuk belajar adalah Lama Selingpa. Kemudian beliau berangkat dari India mengunjung Indonesia. Dan perjalanan bukan kayak sekarang. Kayak saya barusan pulang dari Jerman ya, naik pesawat, belum 24 jam sudah sampai ya. Mungkin capek jet lag tapi sampai ya. Tapi masa itu bukan. Beliau berjalan 13 bulan sampai akhir datang di Indonesia. Dan beliau pernah belajar selama 12 tahun sama gurunya di Indonesia. Kemudian beliau balik ke India. Dan di situ kebanyakan berdomisili dan mengajar di salah satu wihara namanya Vikramalashila. Salah satu wihara besar pada saat itu di India. Kemudian diundang ke Tibet, sampai masuk Tibet, mulai mengajar di Tibet dan sampai wafat di Tibet. Itu cuma singkat. Tapi artinya, inti katanya, di dalam sila Buddhis yang utama masih dipertahankan dalam tradisi Tibetnya, ada satu unsur yang asal dari Indonesia, yaitu bodhicitta atau ajaran tentang bodhicitta. Karena Lama Atisha sendiri pernah belajar dengan puluhan gurunya, dan semua guru sangat berkualitas, sangat bisa dikatakan ya guru yang sungguh-sungguh punya kualitas tinggi dan pengertian dhamma yang tinggi dan mendalam. Tapi dari semua guru, tanpa mau mungkin merendahkan guru yang lain, beliau sering mengatakan guru yang paling penting adalah Lama Selingpa. Dan mengapa? Karena beliau dapat pelajaran tentang bodhicitta oleh beliau. Gitu. Itu cuma dulu untuk pembukaan, karena tadi saya baru pikir mau bicara apa untuk malam hari ini. Karena kita di Indonesia ada hubungan sama ajaran bodhicitta, sama tradisi yang bodhicitta. Dan untuk mungkin satu hal penting kalau kita mungkin sadar bahwa dulu Indonesia satu pusat yang orang pernah belajar Dhamma, mempraktikkan Dhamma. Dan yang penting juga aspek itu bodhicitta. Itu sayang kalau kita ingat atau mungkin juga coba
bangkit ulang ajaran seperti itu, membangkitkan itu. Nah, itu cuma untuk membuka dulu. Tapi apakah bodhicitta? Apakah bodhicitta? Karena saya mau translate dulu bodhi. Kalau pakai bahasa dari Sanskrit, bodhi enlightenment atau pencerahan. Citta ya mind atau batin, pikiran. Ya, kadang-kadang kalau kita mau mencoba translate enlightened mind atau mind of enlightenment, mungkin does not make sense. Kayak mungkin kita belum tentu artinya apa, mungkin bingung. Tapi lebih jelas, batin ingin mencapai pencerahan sempurna demi semua makhluk hidup. Itu lebih jelas mungkin sedikit. Nah, tapi kalau kita mau lihat lebih lagi, ini juga agak jauh ya, agak tinggi. Saya rasa juga saya mungkin kurang cocok bicara ini, kayak ini sama seperti orang miskin mau bicara bagaimana jadi orang kaya. Ya, harus kaya dulu baru bisa bicara tentang kekayaan ya. Tapi tetap aja orang miskin boleh punya cita-cita mau jadi orang kaya. Betul kan ya? Mungkin cita-cita ya mau membangkitkan bodhicitta, mau menjalankan bodhicitta, tapi ya mungkin belum sampai. Tapi cita-cita ada. Tapi kita harus tahu mungkin lebih dulu, mengapa kita ingin membangkitkan bodhicitta? Ya mungkin belum ada artinya. Bodhicitta oke lah, aku ingin jadi Buddha buat semua makhluk hidup, tapi mungkin ada orang bilang, ya buat apa? Ngapain? Saya susah sendiri, apalagi orang lain. Ada mungkin bertanya seperti itu. Nah, kata kunci di situ adalah welas asih. Karena kalau kita mau lihat dalam proses membangkitkan bodhicitta, ada tahap-tahap, ada banyak jalan. Mungkin dua tradisi utama kita, kalau di tradisi Tibet sekarang, atau mungkin dulu juga di tradisi Nalanda yang di India, mungkin dua hal yang sering dipelajari. Satu, kita mengingat atau menyadari diri bahwa semua makhluk hidup yang mempunyai kebaikan terhadap kita, dan juga semua makhluk hidup telah menjadi orang yang dekat hati kita di masa lampau. Sehingga dikatakan semua makhluk hidup sudah pernah menjadi ibu kita. Dan kalau kita lihat prinsip Buddhis, timbul lahir, tidak ada awal, beginningless. Setiap saat ada ibu, kecuali kita ada di satu alam, mungkin ada lahir secara spontan, mungkin nggak ada ibu. Tapi kalau kita lahir dari rahim, dari telur, itu pasti ada ibu. Kalau nggak ada ibu nggak jadi lahir. Walaupun lahir, kalau nggak ada ibu nggak jadi besar, mungkin mati duluan, gitu. Karena ibu ada satu kebaikan itu luar biasa. Kalau kita membayangkan ibu kehidupan sekarang aja, itu mungkin nggak bisa diukur kebaikan. Kalau kita sendiri mungkin nggak sadar, mungkin orang sudah punya anak sendiri, mungkin lebih sadar. Karena tahu sendiri, urus anak sendiri, apa harus dilakukan, apa harus dikorbankan, dan sebagainya. Kita mungkin baru sadar, waduh, seorang ibu luar biasa kebaikan. Nah, dari situ, karena kita bisa membuka hati kita terhadap makhluk lain. Dari situ muncul semacam welas asih. Atau mungkin sebelumnya semacam rasa suka, rasa positif, rasa simpati. Karena tentu aja kalau saya nggak suka orang, ya mana mungkin bisa punya rasa simpati, rasa positif terhadap orang. Ya lu celaka, ya aku senang karena aku nggak suka sama kamu. Ya biasa kita begitu. Mungkin ada yang ketawa, ada senyum, tapi pada umum kita begitu. Tapi nggak mungkin kalau kita punya sikap positif terhadap orang. Kalau kita anggap bahwa ini orang punya jasa sangat banyak terhadap saya. Orang itu kebaikan luar biasa. Nggak mungkin kita mau orang itu celaka. Kita nggak mungkin orang itu mengalami kerugian, kesulitan. Itu tentu aja. Tapi dari situ mulai rasa attract, kayak rasa
menarik positif, sikap positif terhadap orang. Nah, itu berkembang lagi muncul welas asih. Welas asih apa itu sebenarnya? Apa welas asih? Kita sering dikatakan welas asih atau kasihan. Kita pakai kata sering, tapi sebenarnya artinya apa lebih dalam? Kalau kita mau melihat lebih mendalam, itu satu sikap terhadap makhluk yang lain atau terhadap orang lain. Sikap seperti kita ingin makhluk lain bebas dari penderitaan. Itu welas asih. Mungkin kalau kita dari situ, kita ingin makhluk lain bebas dari penderitaan. Dan kalau kita punya sikap positif terhadap orang, lebih mudah. Kalau kita sungguh-sungguh bisa punya welas asih terhadap musuh kita, itu hebat. Itu sangat hebat. Mengapa? Karena tidak mudah membangkitkan rasa simpati, rasa positif terhadapnya. Kalau mungkin dengan orang kita sangat melekat, ya itu mungkin mudah. Makanya satu langkah awal kita mesti mencoba membangkitkan sikap positif terhadap makhluk yang lain. Terhadap orang, terhadap bukan orang aja, semua makhluk yang dilihat maupun tidak dilihat. Nah, mungkin ada satu hal kadang kita pikir, gimana sih? Tapi orang selalu bikin susah, selalu bikin ini, ngapain? Kita nggak mau. Tapi tentu aja kalau kita mencoba melihat orang itu juga ada kebaikan, sudah lebih mudah. Apalagi kalau kita melihat mengapa orang itu masih lakukan hal seperti itu. Mengapa kita nggak mau kasihan? Orang sebenarnya orang yang paling susah, kita lebih besar harus kasihan kepadanya. Mengapa? Karena orang cuma dikendali oleh kekotoran batin diri sendiri, oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh kebodohan. Gitu. Kalau kita mau marah, boleh. Tapi jangan sama orang. Sama keserakahan orang. Atau sama kebencian orang. Bukan sama orang. Karena orang sudah nggak dikendali oleh itu, orang juga nggak apa-apa. Gitu. Makanya kadang-kadang kita mesti lihat, kasihan orang. Ini susah. Tapi kasihan karena orang juga dikendali oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh kegelapan batin dan sebagainya. Nah, itu welas asih. Makanya kita melihat, mencoba buka hati kita, merubahkan pikiran kita terhadap orang lain, gitu. Nah, itu ada satu cerita. Dulu ada satu orang masa di Tibet ya, beliau sangat disiksakan, torture dan sebagainya. Pada saat beliau ketemu sama Yang Mulia Dalai Lama, beliau cerita sama beliau, mengatakan beliau, waktu saya di sini orang tanya bagaimana di situ. Beliau bilang, aku sangat takut. Sangat takut aku. Sampai semua ya maklum, orang disiksa takut kan. Sampai ada orang tanya, Anda takut apa? Beliau dikatakan, aku takut cuma satu. Kehilangan welas asih saya terhadap orang yang menyiksakan saya. Wah, kalau saya dengar itu merinding. Karena itu satu hal yang itu luar biasa. Kalau kita walaupun disiksa, kita masih punya rasa takut kehilangan kesabaran, takut kehilangan welas asih terhadapnya. Itu luar biasa. Berarti orang yang punya sikap seperti itu, menurut penilaian saya, pasti sudah punya pengertian sangat dalam terhadap tentang welas asih, tentang apa welas asih yang artinya, sampai bukan mau balas dendam, takut marah sama orangnya, karena sudah mengerti nggak ada manfaatnya, tidak ada guna. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Nah, mau balik, karena oleh itu welas asih paling penting juga buat kita sendiri, karena saya yakin kalau kita semuanya masing-masing
bisa membangkitkan welas asih. Karena gini, kadang-kadang kita tanya, mungkin ada orang bertanya, Bante cerita tentang welas asih, saya untung apa? Rugi apa? Nah, betul kan? Kita mungkin muncul pikir, buat apa mau susah-susah? Ya mending nggak usah lah, orang susah udah mending dipukul aja, habis, beres, nggak pusing. Tapi sebenarnya kita yang sendiri rugi kalau kita marah atau benci. Bukan orang yang rugi, kita yang lebih rugi. Itu. Misalnya kalau saya punya rasa welas asih terhadap orang yang nggak baik sama saya ya. Wah, saya sangat beruntung karena bisa tenang. Aku bisa tenang. Lama-lama orang juga ikut tenang. Akhirnya masalah selesai. Ya, kalau aku lagi marah, lagi panas, orang sudah bikin saya marah. Orang juga makin hari makin lama, makin marah. Akhirnya kayak main pingpong, ping, ping, ping. Sampai nunggu siapa yang kalah. Gitu, nggak mau habis. Itu nggak ada akhir. Itu nggak mau habis. Kita diri sendiri sangat beruntung. Gitu. Ada satu kata, bukan kata saya ya. The wise selfish understands that they get the benefit from those kind of things. Yang orang yang egois tapi bijaksana tetap mencoba untuk membangkitkannya. Karena juga mengerti manfaat apa yang dapatnya dari itu. Jadi bukan cuma kita pikir orang lain, untuk diri sendiri juga ada manfaat. Kita juga ngaruh, arti kata kita nggak akan rugi dari situ. Nah, welas asih satu hal sangat penting. Diri sendiri untuk lingkungan, dan itu pun kita nggak bisa paksa. Bukan aku sekarang bicara, semua harus bangkitkan welas asih. Doesn't work that way. Itu bukan jalan seperti itu. Nggak mungkin. Kita mulai dari kita diri sendiri. Contohnya, bila di dalam satu keluarga, suami istri, bapak ibu welas asih, anak juga berkembang dengan rasa welas asih. Nanti anak juga mungkin punya lebih banyak welas asih. Anak nanti berkeluarga lagi juga berkeluarga penuh welas asih. Nanti lingkungan juga dipengaruhi. Mulai diri sendiri nanti di keluarga mungkin di RT ke RW ke kampung ke kabupaten ke masyarakat lebih luas. Ya sampai mungkin seluruh alam semesta pun bisa. Tapi kita mulai dari diri sendiri. Karena welas asih juga bisa contagious. Apa contagious? Contagious bahasa Inggris. Gak bisa berkembang kayak penyakit juga. Aku flu, semua orang di sekitar saya pasti dapat flu ya. Ya kalau kita sering ketemu sama orang penuh welas asih, lama-lama kita juga lebih tenang, kita ikut. Kita mungkin juga ambil sebagian dari kita sering menghadap. Kalau kita marah-marah, kita sekali di lingkungan orang marah, lama-lama kita juga marah. Nanti jadi mudah marah. Gitu. Ini sangat bermanfaatnya. Nah, itu welas asih. Nanti itu welas asih pun ada tahap-tahap. Balik tadi yang berkembang bodhicitta, kita mulai membuka hati kita terhadap orang lain, makhluk lain, mencoba untuk merenungkan, mengerti kebaikan mereka mempunyai terhadap kita. Itu bukan cuma makhluk dulu mau memperluaskan. Cobalah, Anda sendiri semua ada di sini ya. Hari ini pagi bangun jam berapa? Tadi pagi makan pagi ya. Tadi pagi mandi. Nanti pakai sabun, pakaian. Habis makan siang pasti juga makan ya. Tadi naik transport, naik apa. Makan malam mungkin belum, nggak tahu. Tapi cobalah tanya diri sendiri dari tadi pagi bangun. Sampai saat sekarang. Apa yang kita dibutuhkan, apa yang kita dimakan, diminum, dipakai. Kita dapat dari diri sendiri atau ada makhluk lain terlibat dalam prosesnya. Misalnya makanan kita tadi paling proses awal sampai kita makan tadi usaha 100% sendiri atau ada orang terlibat dalam prosesnya. Pakaian kita pakai, kita
dari cari bahan pokok sampai bikin kain, sampai jahit, sampai ini, kita diri sendiri atau ada yang makhluk yang terlibat? Seperti apa yang ada di tubuh kalian, tidak ada apapun, bisa hidup berapa hari? Ayah mesti cari sendiri, makanan harus cari sendiri, pakaian harus cari sendiri, teman nggak ada, telepon nggak ada, uang yang punya nggak ada bisa beli. Bisa hidup berapa lama? Berapa lama nyaman? Mungkin 1 hari pun nggak bisa. Berpanjang hidup mungkin bisa berapa hari, dia paksa mungkin. Tapi itu pun ada batas. Ini sudah jelas. Karena semua yang terlibat dalam proses untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari kita, di situ nggak ada. Berarti nggak ada, kita harus cari semua sendiri, banyak hal kita nggak dapat. Belum tentu nanti mesti minum air asing, nggak ada air bersih, belum tentu ada. Berarti kita sangat tergantung yang lain. Kita sebagai manusia, kita satu makhluk, kita sangat tergantung orang lainnya. Dan nggak mungkin kalau orang lain nggak punya kemauan atau mau bantu, mau mempersiapkan apa yang kita butuh. Kita dapat apa yang kita butuh. Walaupun kita orang terkaya di dunia, kalau nggak ada yang jual, kita juga nggak bisa beli. Kita nggak bisa makan uang. Kita nggak bisa nanti pakaian uang, nanti pakaian nggak ada, nanti tempel ke atas dolar itu nggak ada. Kalau nggak ada yang bikin untuk beli buat kita. Berarti banyak makhluk hidup terlibat dalam proses bikin apa yang kita butuh, apa yang kita menikmati. Itu juga satu cara bisa, kalau kita merenungkan, itu lebih membantu juga untuk membuka hati kepada orang. Itu pun orang bikin susah buat kita. Katakan saya tukang omel ya, saya mudah omel kalau ada hal yang nggak beres. Tapi ya omel udah lupa lagi. Tapi sebenarnya salah juga. Mengapa? Tadi saya baru baca putar-putar, di situ tertulis satu tulisan, orang musuh lebih bahagia kepada kita daripada Buddha sendiri. Bingung, kita kita sangat menghargai Sang Buddha, dan bukan mohon maaf, bukan mau merendahkan Sang Buddha ya, bukan. Tapi mengapa? Karena orang musuh kasih kesempatan kepada kita nggak bisa dibayar, itu luar biasa. Yang ngomong gampang, saya kadang-kadang juga susah, tapi sangat bahagia. Itu ada dulu balik tadi yang guru saya disebut Lama Atisha. Beliau pada dulu tinggal di Tibet, punya satu asisten orang dari India, beliau bawa kemana-mana ikut. Sampai bayar untuk transport, bayar, orang mesti ikut. Lama Atisha pergi, pasti orang itu mesti ikut. Sampai orang komplain, bilang begini, oh lama, orang ini terlalu susah. Anda lama punya banyak murid, mengapa nggak pilih yang lebih halus, yang lebih enak untuk diketemu, lebih enak untuk di jalan. Nggak boleh, aku butuh dia harus ikut. Tanya lagi, sampai mereka tanya, lebih lama mengapa butuh dia? Dia bilang, karena dia guru saya, guru kesabaran saya. Arti katanya, beliau sangat menghargai orang bikin susah, karena beliau punya berpikiran dapat manfaatnya dari itu. Arti kata saya, walaupun kita ketemu orang susah, bukan orang bikin susah buat kita, sebenarnya orang itu juga kasih kesempatan buat kita. Kalau saya lihat sendiri mungkin sebagai biku ya, banyak orang selalu anjali, selalu pandai. Kalau nggak hati-hati, cepat lambat rusak. Nggak ada dorongan. Tapi kalau orang yang nggak baik sama kita, lebih bermanfaat. Kita lebih introspeksi. Oh, mana mesti diperbaiki, mana mungkin belum beres. Waduh, tadi saya marah, saya bilang, itu mesti diperbaiki lagi. Mendorong kita untuk maju, mendorong kita untuk berkembang. Karena mau atau tidak, kita harus belajar
menerima kenyataan, menerima keadaan. Juga membangkitkan hal positif supaya juga lebih mudah menerima orang yang bikin susah buat kita. Akhirnya orang itu, waduh, luar biasa bantu kita untuk membangkitkan hal positif seperti kesabaran, seperti belas asih, seperti cinta kasih, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu juga. Kalau situ, kalau kita mau itu belas asih satu hal, waduh, sangat bahagia gitu. Nah, kemudian kita memperkuatkan belas asih. Karena mungkin awal belas asih muncul. Karena kita rasa, aku punya rasa sudah positif terhadap satu orang atau lebih luas, mungkin semuanya. Nanti kita memperkuatkan itu. Lewat mungkin mendalamkan perenungan kita. Mendalamkan pengertian kita tentang yang tadi. Kebaikan ibunya, semua makhluk telah menjadi ibu kita. Kebaikan lain yang mereka punya terhadap kita. Kita mendalamkan sampai belas asih jadi lebih kuat. Sampai lebih kuat lagi. Sampai nanti ada satu istilahnya maha karuna. Atau belas asih yang besar. Itu sudah tidak punya batas. Mungkin belas asih biasa masih mungkin dibatasi, mungkin terhadap orang dekat kita atau masih ada batas. Nanti muncul sampai sudah nggak ada batas lagi. Maha karuna, belas asih yang sangat luar biasa, sangat luas tanpa ada batas. Itu. Nah, dari situ muncul satu rasa, aku ingin semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Nah, tapi bagaimana bisa? Kalau saya sih, walaupun saya ingin nolong ya, seringkali nggak mampu. Karena kadang-kadang masih bodoh, nggak ada kemampuan, dan sebagainya. Siapa yang mampu? Siapa yang bisa? Buddha yang baru bisa. Karena Buddha maha mampu, maha bijaksana, maha tahu, dan maha belas asih. Kalau saya lihat diri sendiri pengalaman, makin saya mau sesuatunya, tapi nggak ada capek ya, makin menderita. Pada saat bisa terima kenyataan, pastilah lepas penderitaan juga hilang. Kalau mau simple, berarti selama saya cuma aku mau bahagia, aku yang terpenting di dunia, nggak mungkin kita bisa tenang, nggak mungkin lama, walaupun menikmati sebentar aja. Tapi kalau kita bisa lepas, ya udah, aku nggak terlalu penting, aku cuma satu. Di sana banyak, ya satu sama banyak mana lebih penting? Satu lebih penting atau banyak? Ya banyak lebih penting kan ya? Kalau kita bisa melepas, ya udah aku satu, mending aku korban sedikit demi banyak, ya udah mereka bahagia, aku senang juga. Ya kita bisa tenang, kita nggak terlalu banyak masalah. Itu berarti itu kita nggak rugi. Dan kalau kita lihat juga para Buddha nggak pernah, para orang suci pun nggak pernah membandingkan diri sendiri. Sempurna itu nggak mudah. Ya kita sudah harus jadi orang suci, orang Buddha atau orang suciwan baru mulai lepas dari keakuan kita. Berarti agak rumit. Tapi mungkin melepas dari kepentingan sendiri, melepas dari rasa egois, itu mungkin lebih mudah sedikit. Lebih mudah untuk melepas sedikit demi sedikit. Memperkuatkan itu dengan membangkitkan belas asih dan sebagainya. Itu mungkin rasa saya lebih memungkinkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keadaan dimanapun. Itu pun tanpa mungkin harus terlalu panjang lebar banyak meditasi. Karena untuk merealisasi sunyata kita harus meditasi banyak, belajar banyak. Itu agak rumit. Tapi akhir juga harus. Kalau terakhir tetap harus. Tapi untuk permulaan mungkin untuk membangkitkan belas asih,
menjalankan itu lebih praktis, lebih mudah diintegrasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ mungkin lebih bermanfaatnya untuk sekecil maupun seluasnya. Nah, welas asih. Nah, kemudian ada satu caranya yang lain. Tadi saya bicara yang perenungan, kita menganggap para makhluk lain, pernah ibu kita merenungkan kebaikan makhluk lain. Ada satu lain, kita menukar diri sama yang lain. Kalau pakai tradisi Tibet, tersebut pakai bahasa Tibet, tong len. Tong itu kita kasih, len kita ambil. Arti kata kita tukar, kita kasih lewat mungkin visualisasi, lewat perenungan. Kita mengasihi semua kebaikan, semua hal positif terhadap kita kasih kepada semua makhluk lain. Semua keburukan dari mereka kita ambil. Tujuan itu apa? Mungkin untuk pemula memang yang tadi yang awal dikatakan biasa diusul lebih mudah untuk pemulaan. Tapi itu lebih tajam. Karena kita dengan cara itu kita menghancurkan rasa egois kita. Karena coba singkat aja, kita membayangkan, kita tutup mata, coba kita membayangkan aja, semua keburukan seluruh alam semesta kita mau ambil. Semua kebaikan yang kita telah kumpul, kecil besar, ya sekecil sebesar kita rasa punya, kita mau ngasih kepada makhluk lain. Rasa gimana? Aduh, mungkin ngeri ya. Nanti aku ditinggalkan semua keburukan, semua kebaikan saya dikasih. Aduh, susah ya. Tapi tujuan adalah untuk membiasakan kita untuk lepas dari yang tadi, kepentingan diri sendiri, lebih mau mementingkan makhluk yang lain. Tujuan ke arah situ, tapi tetap juga bertahap-bertahap. Mungkin tadi yang cuma contoh agak lebih to the point, pada umumnya lebih bertahap. Mungkin mulai dengan diri sendiri dulu, memperluaskan, bukan langsung mungkin loncat ke situ. Tapi tujuan seperti itu. Karena maaf tadi waktu memang agak terbatas, mau sedikit motong waktu. Tapi pada umumnya ada banyak caranya, karena sebenarnya musuh kita adalah keakuan kita. Self-interest, self-cherishing itu. Dan itu pun juga musuh dari welas asih. Kalau itu juga kadang-kadang nggak mau membangkitkan welas asih. Kadang-kadang mungkin kita protes. Buat apa? Kalau kita meneliti, nanti tanya diri sendiri. Kalau saya tanya diri sendiri, tadi siapa yang ngomong? Tadi saya ngomong, saya pernah ingat berapa tahun lalu, saya lagi satu orang saya nggak senang. Ada orang bilang, ya udah cobalah memaafkan, kasihan. Habis aku nggak mau. Saya tanya, ayah tanya diri sendiri, ayah malu. Aduh, kelihatan lagi ngomong, sebenarnya nggak mau dibuang, tapi masih ngomong. Tapi intinya yang ngomong keakuan, rasa selfish, rasa egois itu. Karena aku nggak mau, karena aku rasa aku lebih penting daripada orang itu. Atau apa yang saya ingin lebih penting daripada yang orang itu. Ayah kita nggak mau. Tapi ayah juga nggak mau habis. Ayah sampai perang, sampai ya macam-macam. Gitu susah. Nah, welas asih bisa membantu melembutkan hati kita, memadamkan api itu. Karena kalau api sudah padam, yang apa aja nggak bisa bakar. Kalau kertas mudah dibakar nggak bisa bakar. Arti kata kalau kita tenang, kita perlu welas asih, kita kena orang mudah marah, kita nggak mudah mancing dia jadi marah. Kalau kita marah, sedikit pun orang suka marah, aduh perang nggak mau habis, gitu. Itu satu hal yang sangat penting. Nah, bila kita ingin, maaf waktu saya mau
sebentar lagi mau habis supaya mungkin kasih kesempatan untuk sedikit berinteraksi bila ada yang ingin. Tapi kalau kita ingin kebahagiaan itu, kalau satu hal sangat penting, membangkitkan welas asih. Kalau kita nggak mau membangkitkan untuk makhluk lain demi kenyamanan, kebahagiaan diri sendiri. Ya mungkin kadang-kadang kita, kalau saya ngomong begini, orang bilang, kayak ngomong agak lucu ya. Sebenarnya kita nggak mau self-interest, tapi ya tidak juga ya. Kayak ada unsur konflik, tapi kita harus mulai dari satu titik ya. Kalau kita belum bisa dengan mau lepas total, pada awal mending kita aku belum bisa demi semua makhluk. Dan mulai dari situ ya udah mending mulai dari saya mau membangkitkan untuk diri sendiri. Kita mulai dari situ. Tapi nanti lama-lama ya juga yang lewat itu lagi nanti hilang juga. Mungkin yang titik awal sudah nggak ada lagi. Mungkin ayah sudah mengalah sampai pikir untuk diri sendiri. Mungkin gitu. Tapi untuk diri sendiri pun ada manfaatnya gitu. Atau satu homework pekerjaan rumah. Coba aja kalau nanti satu saat nanti kalau lagi marah ya nanti tanya diri sendiri, kalau saya bisa punya welas kasihan sama orang, lebih marah, sama marah, kurang marah. Kalau saya tambah marah sama dia, nanti lebih tambah marah atau kurang marah. Tanya diri sendiri aja. Nggak usah jawab sekarang. Coba ingat, kalau lagi menghadap orang yang bikin kita marah, kalau saya sekarang marah sama dia, saya lebih tenang atau lebih tidak tenang. Gitu aja. Kita bisa tanya kadang-kadang. Ya, maaf saya rasa sudah cukup karena sudah malam tadi agak kemalaman. Apa yang saya mencoba untuk menyampaikan mungkin rasa sudah cukup. Mudah-mudahan cukup jelas. Mudah-mudahan saya nggak membingungkan orang. Jangan nanti maksud saya A, orang yang B nanti saya dapat karma buruk banyak ya. Mudah-mudahan orang bisa mengerti. Tapi bila ada yang masih mau interaksi, mungkin hal yang saya dikatakan kurang jelas atau ada pertanyaan, persilakan ya. Ya. Baik, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena waktunya juga sudah larut malam ya. Ini sekedar membuat konklusi apa yang beliau katakan. Ya, beliau adalah seorang lama warga negara Jerman dengan bahasa Indonesia yang sebetulnya sudah cukup jelas. Tapi ini mungkin mau dirangkumkan. Nah, tadi di sini dijelaskan tentang bodhicitta. Bodhicitta itu urusannya dengan welas asih. Kenapa bodhicitta itu menjadi sangat penting? Di dalam sejarah Buddhis Tantra, meskipun di dalam sejarah Indonesia kita sama sekali tidak pernah mengetahui ya bahwa di abad ke-7 ke-8 itu kira-kira ada Selingpa Dharmakirti di Sriwijaya. Itu adalah seorang guru besar yang pernah mengajarkan metode welas asih kepada Atisa di Panggara. Atisa adalah orang Bangladesh sekarang yang datang ke Sriwijaya, belajar 12 tahun, kemudian Atisa balik ke India dan menuju Tibet dan wafat di Tibet. Di dalam sejarah Indonesia tidak pernah disinggung nama Atisa. Kita nggak tahu, tapi orang-orang Tibet mereka tahu bahwa Atisa pernah datang ke Indonesia, terutama Sriwijaya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lihat di sini pengertian bodhicitta. Bodhicitta adalah batin yang diarahkan menuju pencerahan. Ya, batin ingin mencapai keheningan, kesempurnaan demi kepentingan semua makhluk. Itu kuncinya. Dan bagaimana kita menumbuhkan welas asih? Karena kita harus ingat bahwa semua makhluk hidup pernah mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Dan dengan demikian kita baru bisa timbul. Dalam metode tradisi Tantra Tibet
itu ada timbul welas asih, bagaimana kita berusaha memikirkan orang lain kalau kita bisa mengurangi penderitaan orang lain, dan terutama kalau kita bisa mengembangkan rasa welas asih kita kepada musuh kita. Ya, nah demikianlah kita lihat bagaimana kita memulai dari diri sendiri. Sebetulnya metode welas asih itu sendiri hubungannya dengan kepentingan kita. Suatu keluarga yang bahagia menumbuhkan welas asih, anak-anaknya pun akan tumbuh welas asihnya. Kita lihat dalam kehidupan ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri ya. Kalau contohnya tadi dikatakan, kalau kita di drop di suatu tempat, di suatu pulau yang tidak ada orangnya, apakah kita bisa hidup? Ya, nyatanya dalam hidup ini kita makan, kita pakai, berpakaian dan berteduh, semuanya itu berurusan dengan kerjasama orang lain. Nah dari situlah kita melihat bisa mengembangkan cinta kasih. Di dalam sejarah Buddhis Tantra tadi disinggung adanya Atisa di Pangkara. Dikisahkan Atisa punya seorang teman atau teman dekat sebagai pembantunya yang selalu mengikuti beliau kemana saja. Tetapi teman ini sering membawa masalah sehingga orang-orang menegur pada Atisa, mengapa Anda tidak mencari orang lain? Nah, Atisa katakan, justru orang yang sering membawakan penderitaan, yang suka ngerongrong terus, itulah merupakan suatu latihan bagi kita untuk menumbuhkan cinta kasih. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, cinta kasih bertujuan untuk menumbuhkan mahakaruna. Ya, mahakaruna itu sendiri bertujuan agar semua orang terbebas dari penderitaan dan kita bisa mengembangkan bodhicitta. Di dalam Mahayana Buddhisme dan Tantrayana selalu ditunjukkan bahwa setiap manusia harus menumbuhkan altruismenya. Altruisme itu berarti mau berkorban demi kepentingan orang lain. Nah, pada waktu kita mau berkorban untuk orang lain, menumbuhkan welas asih, kita pun juga menumbuhkan kebijaksanaan dan tanggung jawab kita. Karena titik akhir dari pencerahan sempurna adalah menumbuhkan welas asih dan cinta kasih. Nah, demikianlah Santidewa pernah berkata ya. Santidewa adalah seorang guru besar dalam Mahayana yang mengatakan, semua penderitaan muncul dari diri kita karena kita hanya mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, semua kebahagiaan akan timbul dalam diri kita karena kita memikirkan kebahagiaan orang lain. Di sini kita lihat metode dialektik untuk menumbuhkan welas asih. Jadi welas asih itu sendiri harus timbul dalam pengertian yang bijaksana. Kita lihat juga dalam hidup ini, semakin kita memaksakan diri untuk mencapai tujuan, semakin kita menderita. Tetapi kalau kita sekali-kali bisa melepas dan menerima apa yang ada, hal itu akan membuat kita rileks dan bahagia. Di dalam metode Tibet tentunya ada ya metode Tantra, bagaimana kita berusaha menukar. Pengertian menukar itu adalah selalu memikirkan penderitaan orang lain, juga bagaimana menumbuhkan welas asih kita. Hanya dengan demikian kita akan bisa menumbuhkan welas asih. Bapak-bapak, ibu-ibu, teori-teorinya itu bagus, namun berat ya, karena musuh kita adalah keakuan. Ya, itulah yang harus kita kembangkan dengan welas asih. Dengan welas asih akan melembutkan dan memadamkan kemarahan di dalam diri kita sendiri. Dan konklusinya lagi adalah membangkitkan welas asih untuk kenyamanan diri sendiri. Pada dasarnya welas asih yang kita kembangkan secara dialektik itu bertujuan untuk membuat batin kita jadi nyaman. Nah, di sini diberikan sebuah pekerjaan rumah. Coba Anda lihat pada waktu kita marah, apa yang akan terjadi?
apakah itu akan membuat kita menderita apa orang lain menderita? Pada dasarnya, pada waktu kita marah, yang menderita adalah diri kita sendiri. Nah, demikianlah garis besar yang bisa saya rangkumkan dalam ceramah beliau. Mungkin karena waktu terbatas, Anda masih ada waktu untuk bertanya, kami persilahkan. Mengenai pembicaraan malam ini belas asih, saya akan menanyakan kesulitan saya untuk melakukan belas asih terutama terhadap binatang yang dinamakan nyamuk ya. Bagaimana saya harus belas asih terhadap nyamuk? Kalau sekarang ini musim nyamuk demam berdarah, kalau kita nggak membunuh nyamuk demam berdarah, kita digigit akan kena demam berdarah dan kemungkinan nyawanya akan bahaya. Nah, bagaimana cara mengatasi belas asih terhadap binatang tersebut? Sekian, terima kasih. Ya, kalau kita dapat demam berdarah ya atau malaria, itu ada sebabnya ya, karma. Kalau saya yakin kalau kita bunuh banyak nyamuk, kita kumpul banyak sebab untuk mendapat penyakit nanti satu saat nanti, karena dari karma buruk pembunuhan. Berarti walaupun kita bunuh semua nyamuk, mungkin nyamuk nanti nggak ada, tapi karma buruk dari membunuh nyamuk yang kita membawa itu nanti juga menjadi sebab untuk kita untuk menjadi sakit. Karena kalau sebab akibat sesuai sebabnya. Dan karma juga ada kekuatan meningkat. Kalau biasa diungkapkan setiap hari double, berarti kita bunuh satu nyamuk. Setelah beberapa hari, saya lupa dulu dihitung, sebab bukan waktu akan begitu panjang. Bunuh nyamuk itu jadi sama seperti membunuh manusia. So, kalau kita sering bunuh nyamuk, terbaiknya ya kita ingat karma juga, karena kita nanti sakit dari akibat perbuatan kita ya. Nah, lebih bermanfaat kita menjaga. Karena ada banyak pakai kawat, pakai obat dan sebagainya, biar nggak kenal. Tapi soal belas asih, coba yang bayangkan, mungkin kadang-kadang saya nakal sedikit ya. Coba bayangkan, yang nyamuk itu reinkarnasi dari salah satu orang yang sebelumnya sangat dekat hati Anda. Mau bunuh atau tidak? Ya coba kita bayangkan di situ ada nyamuk. Kita merenungkan. Nyamuk itu walaupun kita tidak ingat, belum pasti mungkin ibu dari hidup sekarang, tapi kalau kita pada umum kita merenungkan, nyamuk ini satu saat sebelum lahir sebagai nyamuk, mungkin hidup yang sebelumnya, hidup berapa hidup yang lampau, tapi pasti satu saat nyamuk itu pernah makhluk yang punya kebaikan terhadap kita. Bisa ibu, bisa saudara, bisa teman. Kalau kita merenungkan itu, masih mau bunuh atau tidak? Saya yakin pasti nggak mau bunuh. Mungkin kita tetap mungkin usia, tapi kita mungkin nggak sampai bunuh. Kalau lebih kuat, belum sampai mau usia, mungkin ya udahlah, ya minum habis dulu baru pergi. Ya, karena maksud saya tergantung sikap, tergantung outlook, bagaimana kita melihat. Kalau kita melihat nyamuk itu kayak makhluk rendah, yang makhluk yang bikin susah, tentu aja kita mau bunuh, kita mau usir. Kalau kita bisa lihat makhluk itu sebagai makhluk yang juga makhluk yang nggak mau menderita, karena penuh penderitaan, mengapa dia mau isap darah kita? Bukan karena mau nakal, marah sama kita, nakal-nakal, bukan. Ya dia lapar, haus, ya cari makanan, kebetulan makanan yang paling cocok darah kita. Itu, dia menderita karena dia mau mengurangi penderitaan yang dia mengalami dari ya mungkin rasa lapar, rasa haus. Ya, saya nggak tahu persis, saya nggak tahu nyamuk pikir apa sebenarnya, tapi pada umumnya dia isap darah berarti mau isi perut. Berarti dia ada sesuatu yang tidak nyaman atau menderita.
lewat isap darah kita dia mengurangi penderitaan dia. Nah, dari situ itu memang soal penyakit memang saya akui kita harus hati-hati, tapi lebih baik kita nggak bunuh karena kita kumpul karma nanti tetap nggak mau habis. Kalau HPP saya lebih alami gitu, menjaga biar nggak gitu. Tapi saya yakin juga kalau kita dengan penuh welas asih membiarkan dia yang gigi kita, mungkin lebih aman dari mendapatkan malaria atau demam berdarah daripada kita usia bunuh semuanya. Kalau kita percaya karma ya, sebab dan akibat. Karena kalau kita tidak melukai dia atau nyamuk, mungkin juga nggak ada, karena nggak ada konsekuensi dari karma. Kita nggak tahu masa lampau, mungkin masih ada dari masa lampau, tapi paling minimal tidak ada yang baru. Tapi pada umumnya sikapnya, bukan nyamuk, tikus atau apa. Ada satu cerita dulu. Tadi saya bisa nakal ya. Dulu ada umat ajak saya ke rumah makanan ya. Itu rumah makanan laut, seafood. Nah, saya memang nggak makan daging. Buat saya dipesan vegetarian ya. Tapi saya agak nakal ya. Meja penuh makanan, saya bilang sama orang, coba merenungkan ikan-ikan pernah ibu kalian banyak nggak pernah makan dibungkus bawa pulang. Mengapa? Karena sikap bagaimana kita outlook melihat terhadap makhluknya. Karena biasa kita lihat makanan daging sama ya, kita melihat itu makanan yang saya sangat mencinta makan, aduh enak ya. Kita mau makan, kita rubah pikiran, kita menyadari itu satu makhluk yang menderita, yang juga tidak mau mati. Apalagi mungkin pernah di hidup lampau juga makhluk dekat sama kita. Kita sudah nggak mau makan, malas. Karena sudah nggak enak, aduh nggak mau. Sama seperti tadi yang nyamuk atau, karena bisa diaplikasi banyak contoh. Karena kata kunci adalah sikap atau pikiran kita mempunyai terhadap makhluknya. Makanya tadi awal saya mencoba membahas, mencoba untuk menganggap atau melihat semua makhluk seperti ibu kita. Karena masa lampau telah pernah ibu kita. Karena kalau kita begini, kita punya sudah melihat itu sudah beda. Kita sudah nggak lihat itu kayak nyamuk mau ganggu kita. Kita cuma lihat yaitu segala nyamuk, tapi hidup yang lampau juga ada kebaikan terhadap kita. Kita sudah lihat berbeda. Mungkin sudah nggak ada unsur mau marah sama itu, mau usia, mau bunuh dan sebagainya. Makanya itu welas asih susah dibangkitkan kalau kita nggak rubah outlook dulu terhadap makhluknya. Berarti kita lihat itu makhluk yang tidak ingin menderita tapi sedang menderita, makhluk ada kebaikan terhadap kita dan sebagainya. Dan kita juga mungkin dapat manfaatnya dari mempunyai atau memancarkan welas asih terhadap mereka itu. Dari situ mungkin baru bisa ya. Itu karena ini langkah pertama, cara kita pikir terhadap makhluknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun letih, capek, ya, meskipun yang datang juga nggak banyak, tapi tidak mengecewakan. Ada sesuatu yang harus direnungkan. Mengapa Buddhis selalu menitik beratkan welas asih? Mengapa kita harus mengembangkan bodhicitta? Hal itu bukan teori, ya. Di dalam agama Buddha bukan sesuatu dogma. Tapi itu harus timbul dalam hati. Menjadi Buddhis harus memiliki welas asih. Itu yang harus diingat. Meskipun itu susah, tapi itu sangat berharga. Ya, mudah-mudahan meskipun kita capek, udah ngantuk, hal itu akan menjadi sesuatu
berlian atau permata di dalam hidup kita ini. Sekali lagi, terima kasih dan perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Semoga Dharma mengiringi hidup kita. Terima kasih. Jana Yuhara Jaya Anattagataya Allahate Samya Sambuddhaya Namo Salvadattagate Allahatabe Samya Sambuddhebe Namo Arya Awa